Lu pernah ngerasa nggak sih, lagi asik main game atau lagi dikejar deadline editing, tapi mata rasanya perih banget atau visual di layar kelihatan patah-patah? Padahal PC lo udah spek dewa. Masalahnya simple, monitor lo udah ketinggalan zaman. Nah, di tahun 2026 ini, standar monitor itu udah naik kelas. Kabar baiknya, lo nggak perlu jual ginjal buat dapat monitor yang proper. Gue udah riset dan nemuin 7 monitor di range harga 3 jutaan yang speknya bener-bener out of the box. Penasaran kenapa brand-brand ini berani kasih harga segini dengan spek gila? Yuk, kita bedah satu-satu. Kita buka dengan satu nama yang selalu bikin rusuh harga pasar, Xiaomi A27QI. Pertanyaannya, gimana bisa monitor 3 jutaan udah dapat resolusi 2K alias QHD? Biasanya di harga segini lo cuma dapat Full HD yang kalau di layar 27 inci itu pikselnya mulai kelihatan pecah. Tapi Xiaomi nggak main-main. A27QI ini pakai panel IPS yang bener-bener bening dengan refresh rate 100 Hz. Emang bukan buat hardcore kompetitif yang butuh 240 Hz. Tapi buat lo yang kerjanya hybrid, siangnya ngedit video, malamnya main game casual, monitor ini adalah sweet spot. Delta E-nya kurang dari 2 bro. Itu artinya akurasi warnanya udah mendekati standar profesional. Lo dapat visual tajam, warna akurat, dan desain yang tipis banget. Tapi apakah ini cukup kuat buat ngelawan brand gaming legendaris? Nah, kalau lo butuh yang lebih galak, geser ke Acer Nitro VG272 UW2. Kalau Xiaomi tadi buat yang kalem, Acer Nitro ini ibarat monster yang lagi nyamar. Lo dapat resolusi QHD atau 1440p, tapi dengan refresh rate yang udah di-boost sampai 180 Hz. Bayangin, transisi gambarnya bakal smooth banget. Nggak ada lagi tuh cerita ghosting pas lo lagi flick shot di game FPS. Yang bikin unik, Acer pakai teknologi Agile Splendor IPS yang bikin response time-nya drop sampai 0.5 ms G2G. Ini spek yang biasanya ada di monitor 5-6 jutaan 2 tahun lalu. Tapi pertanyaannya, dengan panel secepat ini, apakah warnanya bakal pucat? Ternyata enggak. sRGB-nya tembus 99%. Jadi buat lo yang mau all-rounder tapi condong ke gaming berat, ini pilihan paling logis di 2026. Tapi tunggu dulu, pernah denger brand Skyworth? Kalau belum, lo harus lihat Skyworth H27G 30Q. Ini adalah dark horse di daftar kita. Kelebihannya simple. Kenapa harus bayar mahal buat brand besar kalau Skyworth kasih lo panel fast IPS dengan desain yang lebih futuristik? H27G 30Q ini nawarin refresh rate 165 Hz di resolusi QHD. Yang paling gue suka adalah stand-nya. Di harga 3 jutaan, jarang ada monitor yang kasih stand ergonomis yang bisa naik turun, tilt, bahkan diputer jadi vertikal atau pivot tanpa lo harus beli bracket tambahan. Buat lo para streamer atau coder yang butuh monitor kedua dalam posisi vertikal, Skyworth ini ngasih value yang nggak masuk akal harganya. Apakah build quality-nya serengkih yang orang pikir? Ternyata solid banget sob. Lanjut ke pemain lama yang nggak mau kalah, Lenovo Legion R24S. Oke, ukurannya emang lebih kecil, cuma 24 inci. Tapi jangan remehin dulu. Kenapa Lenovo milih ukuran lebih kecil tapi harganya mepet ke 27 inci? Karena mereka ngejar pixel density. Di layar 24 inci dengan resolusi Full HD+, ketajaman gambarnya itu kerasa lebih padat dibanding layar gede. Legion R24S ini punya refresh rate 180 Hz dan tingkat kecerahan yang konsisten banget. Ini adalah monitor buat lo yang mejanya nggak terlalu gede, tapi pengen performa pro player. Fitur software Lenovo Artery-nya juga juara. Lo bisa setting monitor langsung pakai mouse, nggak perlu pencet-pencet tombol di belakang layar yang ribet itu. Tapi kalau lo tim layar gede adalah segalanya, mungkin lo bakal ngelirik brand sebelah. Siapa lagi kalau bukan LG? Kenalan sama LG Ultra Gear 24 G411A. LG itu rajanya panel, dan Ultra Gear adalah seri legendaris. Di tahun 2026 ini, seri 24 inci mereka makin mateng. Keunggulan utamanya bukan cuma di angka 180 Hz-nya, tapi di fitur Black Stabilizer dan Dynamic Action Sync. Ini bukan gimmick marketing sob.
Fitur ini benar-benar bantu lo lihat musuh yang ngumpet di kegelapan map tanpa bikin gambar jadi putih kabur. Panel IPS-nya punya kontras yang lebih deep dibanding rata-rata monitor 3 jutaan lainnya. Kalau lo tipe gamer yang sangat peduli sama detail bayangan dan ingin durabilitas jangka panjang, LG itu investasi yang nggak pernah salah. Tapi gimana kalau budget lo bener-bener mepet di angka 3 juta pas atau malah kurang? Tenang, ada MSI Pro 251 L1 itu. Ini monitor yang unik karena ukurannya nanggung, 25,5 inci. Kenapa 25,5? Karena ini adalah ukuran standar turnamen e-sport dunia. MSI pinter banget, mereka masukin teknologi Ice Ergo yang fokus buat lo yang betah mantengin layar 10 jam sehari. Refresh rate-nya udah 120 Hz, jauh lebih smooth dibanding monitor kantor biasa yang cuma 60-75 Hz. Meskipun seri Pro, tapi tampilannya elegan banget buat setup minimalis. Ini monitor yang silent killer, nggak banyak lampu RGB yang norak, tapi performanya stabil buat multitasking berat. Cocok banget buat lo yang lagi ngerintis jadi content creator atau mulai belajar coding sambil sesekali main Valorant. Terakhir, buat lo yang nyari estetika dan kenyamanan mata di atas segalanya, ada Samsung Essential Monitor S27G9D. Samsung nggak pernah gagal soal desain. Layarnya melengkung alias curve yang bikin sudut pandang mata lo jadi lebih natural. Kenapa harus melengkung? Karena di tahun 2026, kenyamanan mata itu prioritas. Layar melengkung Samsung ini meminimalisir distorsi di pinggir layar, jadi lo ngerasa lebih masuk ke dalam kontennya. Meskipun refresh rate-nya nggak setinggi Acer Nitro, tapi kualitas warna panel VA dari Samsung ini punya hitam yang benar-benar pekat. Buat nonton film atau cinematic gaming, Samsung S27G9D ini juaranya. Visualnya dramatis, desainnya cantik, dan yang pasti bikin setup meja lo kelihatan mahal. Jadi dari ketujuh monitor tadi, mana yang paling cocok buat lo? Apakah si Raja Speed Acer Nitro? Apakah si bening Xiaomi? Ataukah si lengkung Samsung? Semuanya balik lagi ke kebutuhan utama lo. Yang pasti, di 2026 ini, budget 3 jutaan udah bisa bikin lo punya setup impian yang nggak memalukan secara spek. Jangan sampai salah pilih dan nyesel kemudian hari. Suka sama rekomendasi gadget kayak gini? Jangan lupa klik like dan subscribe biar lo nggak ketinggalan video terbaru seputar consumer teknologi dan setup PC.